saya berjanji, kejadian ini tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya. Saya betul-betul perhatian sama kamu. Saya ingin menghabiskan hidup saya bersama kamu. Ayo Yoga, cepat dong ngomongnya. Saya cinta kamu. Kenapa jadi begini? Bebaskan Sinta dari kutukan kepatuhan yang kamu jatuhkan, atau saya penjarakan kamu. Papa menghukum saya. Saya tidak punya kekuatan untuk mencabut kutukan itu dari Sinta. Saya kembalikan kekuatan kamu. Tapi cabut kutukan itu sekarang. Tapi dia udah kehabisan darah, bentar lagi jadi bangke nih. Ayo dong Roni, bantuin Mama. Kamu Ola, cepet ambil kain pel. Lap itu. Mama, jijik. Lakuin apa yang Mama bilang. Ayo dong Roni, bantuin Mama. Ya, ya. Ayo. Ayo Ola. Buruan dong. Walau ada kalanya kejahatan datang, jangan
berkendara di sana. Dengan wajah sehitam hati kamu. Capek, Ma. Berat banget sih ini. Udah, Ma, di sini aja, Ma, capek. Ma. Udah lempar di sini aja. Biarin dia mati di sini. Minimal dia nggak mati di rumah kita dan jadi hantu di rumah kita. Sekarang kita harus cepat-cepat keluar dari sini sebelum orang lain lihat kita. Yuk, Mama juga mau periksa kerjaannya Sinta. Yuk. Jangan khawatir, sayang. Bukan salah kamu, sayang. Kekuatan Putri Hitam yang membuat kamu melakukan semua apa yang diinginkannya. Tapi kamu jangan khawatir. Yoga pasti selamat. Iya. Saya tahu, sayang. Tapi kamu harus yakin kepada Allah. Sekarang saya harus menghentikan perdarahannya Yoga. Detak jantungnya semakin lemah. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Pak, tolong Pak. Maaf Mbak tunggu luar saja. Mintalah keselamatan kepada Allah. Percayakanlah penanganan ini kepada kami. Kami akan melakukan yang terbaik untuk dia. Kalau kamu benar-benar sayang pada Yoga, lepaskan saya. Biar dokter yang menanganinya. Bisa kita mati duluan sebelum si Sinta itu berumur 21 tahun. Kita harus mikirin cara buat ngedapetin warisan si Sinta. Kamu pikir Mama selama ini diem aja? Bengong gitu? Hah? Terus Mama cuma menghitung hari? Kenapa Mama baru kepikiran sekarang? Panggil si bisu itu di kamarnya. Mah, tadi aku baru aja ke kamarnya si Sinta, tapi dia nggak ada. Ya, paling-paling di belakang lagi nangisin si Yoga. Roni, pokoknya panggil Sinta sekarang juga. Iya. Halo? Halo, apa kabar Bu Asti? Masih ingat dengan saya? Anwar Sarjana Hukum, pengacara Anda. Saya membawa kabar baik buat Anda. Ngapain kamu telepon saya? Anda itu bagaimana sih? Sebagai pengacara, Anda masa lupa kalau harta warisan Sinta itu bisa dikasih setelah umur 21 tahun, bukan 16 tahun. Sepertinya Anda tidak mau mendengar kabar baik dari saya. Oke, begini aja Pak Anwar. Memang selama ini hubungan kita jadi jauh. Tapi saya mau dengar kabar baiknya. Apaan sih? Begini Bu, di dalam surat wasiat itu, harta Sinta bisa Anda kuasai. Manakala dia kena kecelakaan atau mengalami gangguan jiwa. Nah, selama dia ada di rumah sakit jiwa, Anda berhak menjadi wali dia untuk mengendalikan perusahaan warisan bapaknya. Tetapi begitu dia sudah dinyatakan sehat dari psikis maupun klinis, Anda harus mengembalikan semuanya. Loh, kenapa kita nggak bisa menyimpan uangnya? Oh, nggak bisa. Selama dia masih hidup, kekayaan di luar perusahaan tidak bisa dikutak-kutik. Karena ada kemungkinan dia masih bisa sembuh. Gimana kalau selama perawatan dia mati di rumah sakit jiwa?
Oh, otomatis semuanya akan jatuh ke tangan Anda, Bu. Terima kasih ya Pak Anwar. Sama-sama, Bu. Pak Anwar bilang dari segi hukum nggak ada masalah tuh. Tapi mah, paling nggak kan kita punya bukti kalau Sinta emang bener-bener sinting. Itu sih hal yang kecil. Sekarang aja dia itu udah bisa dibilang sinting. Bayangin aja, Yoga disuruh datang terus ditusuk sama dia pakai pisau. Mah, dia nggak ada. Terus mayatnya si Yoga juga hilang. Terus mereka kemana dong? Sekarang kita tanya ke rumah sakit. Kita tanya ada nggak pasien yang ditusuk dan ditemenin cewek gagu. Selamat siang, suster. Ada pasien yang bernama Yoga di rumah sakit Anda? Oh, baik, terima kasih. Selamat siang. Maaf, saya mau tanya, ada pasien yang namanya Yoga di rumah sakit Anda? Oh, jadi masih di ruang ICU? Baik, terima kasih ya suster ya. Ada, Mah. Ternyata si bisu itu sudah membawa Yoga ke rumah sakit. Rumah sakit mana, Mah? Ikut aja deh. Yuk. Kalian keluarganya? Suster, kita ini calon keluarganya Yoga. Saya pacarnya Yoga. Dia masih ada di ruang operasi. Kamar operasinya di mana? Dari sini belok kiri, di situ ruang operasinya. Terima kasih. Ya. Ngapain kamu di sini? Pulang sekarang. Kamu pikir dengan menunggu Yoga di sini, terus Yoga bisa hidup lagi, gitu? Nih, cepetan ke mobil, terus buka mobilnya. Kita seret anak ini keluar. Oke, Mah. Berdiri kamu. Lo udah mulai bertingkah ya? Mau lo tuh apa sih? Hah? Lo kira lo siapa? Miss Universe? Iya. Lo pikir abis lo nusuk Yoga, Yoga mau balik sama lo? Mimpi kali ya. Dengar ya Sinta, mulai sekarang lo lupain tuh yang namanya Yoga. Hidup atau mati. Ada apa ini? Sinta. Itu loh Pak, anak saya ini loh. Gara-gara nunggu cowoknya sampai nggak makan, nggak tidur, nggak istirahat. Kasian kan dia. Lukanya cuma sedikit, tapi kok dia cepet banget sih meninggalnya. Diam! Yoga itu sudah mati. Kamu kan yang bunuh dia? Jangan ganggu dia. Dia mau istirahat dengan tenang, jadi jangan ganggu dia.
nampar gue tadi di rumah sakit. Ini pelajaran buat lo, biar lo nggak macem-macem sama gue. Kenapa, Pak? Tuh, bagus. Si bisu ini suka nyusahin kita semua. Kita harus kasih pelajaran, biar mampus. Yoga harus sembuh. Sinta sangat membutuhkan dia. Yoga satu-satunya tempat Sinta bersandar di dunia ini. Loh, kok ngeliatnya ke saya sih? Emangnya saya bisa apa? Kenapa kamu tanya kamu bisa bikin apa? Kamu bisa berdoa kan? Sekarang kamu berdoa seperti saya. Minta Yoga segera sembuh. Dia sempat mengalami krisis. Kami sempat berpikir kami akan kehilangan dia. Tapi alhamdulillah dia telah melewati masa krisis ini. Anak saya kenapa, Dok? Akibat luka tusukan. Beruntung ada seorang gadis bisu yang membawanya dia kemari. Kalau tidak, mungkin dia tidak akan tertolong lagi. Dia sekarang sudah cukup sadar penuh ya. Tapi kita harus memberikan dia obat penenang agar bisa istirahat. Dok, bisa kami tahu nama dan alamat gadis bisu yang dokter ceritakan tadi? Kami harus mengucapkan terima kasih sama dia, Dok. Oh, bisa. Rasa terima kasih ibu dan bapaknya Yoga akan memberi dukungan besar pada Sinta. Saya cinta kamu. Sebenarnya aku kesini cuma buat kamu loh. Perasaan tadi di depan ada tamu nih, Ma. Siapa sih? Jangan-jangan orang tua Yoga. My God. Hai semua. Ada apa sih, Mam? Kamu itu kemana aja? Sampai-sampai peristiwa di rumah ini nggak tahu. Tahu nggak? Sinta itu kemarin nusuk Yoga. Dan sekarang orang tua Yoga tuh datang. Terus mereka mau ngapain ke sini, Mam? Aduh, gagal deh rencana kita untuk menguras hartanya Yoga. Aduh, Mam, kalau sampai dia nanya ke Mama mau jawab apa, Ma? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Maya dan Darmawan suami saya. Kami orang tua Yoga.
Silakan masuk yuk. Terima kasih. Begini, kami kemari untuk ketemu Sinta, anak ibu. Sinta itu bukan anak saya, tapi anak tiri saya. Dan dia yang menusuk Yoga anak bapak dan ibu. Tapi sayang, saya dan anak-anak terlambat menolongnya. Sinta, kenapa kamu menangis, sayang? Jangan putus asa. Itu nggak benar. Tuhan mengabulkan doa kamu. Yoga selamat. Kamu nggak percaya? Kamu harus ke sana sekarang. Atau mungkin saya tahu kamu nggak manja. Itu yang membuat saya kagum sama kamu. Kalau saja saudara saya bersikap seperti kamu, hidup dia tidak akan tersesat seperti sekarang ini. Ayo cepat kamu ke sana. Kamu pasti udah rindu pada pangeran hati kamu. Ya, begitulah kejadiannya. Jadi dia memang berniat untuk membunuh anak saya? Logikanya emang begitu. Karena Sinta kan yang menyuruh Yoga ke rumah ini. Saya sudah berusaha menghalangi Yoga, tapi malah Yoga mendorong saya sampai jatuh. Dan akhirnya dia memaksa masuk ke kamar Sinta. Nggak lama kemudian saya dengar suara jeritan Yoga. Saya dan anak-anak saya juga sebenarnya udah tidak sanggup menghadapi anak tiri saya itu. Kesulitan Anda dalam menghadapi anak tiri Anda, itu bukan urusan saya. Seharusnya Anda juga merasakan apa yang kami rasakan sekarang. Kami baru saja kembali. Tahu-tahu melihat anak kami terbaring antara hidup dan mati. Bagi saya, masalah yang menimpa anak saya di rumah ini adalah masalah besar. Dan itu harus diusut tuntas. Saya mendukung usul Bapak. Tapi tolong jangan libatkan saya dan anak-anak saya ya, Pak. Itu siapa yang barusan lewat? Itulah orangnya. Tangkap dia. Jangan sampai lolos. Kalau sampai lolos, kalian semua yang ada di rumah ini akan saya tuntut. Kalian telah bersekongkol menganiaya anak saya. Om, Tante. Aduh, Om sama Tante tenang-tenang aja ya di sini. Saya jamin, saya janji, Sinta pasti bisa kita tangkap kok. Beneran Om, Tante. Sinta mau kemana kamu? Hah? Kamu tidak akan bisa lari dari kami. Sinta, sial kamu! Ya ampun, kalian kenapa sih? Aduh. Yang penting sekarang kita udah aman. Orang tuanya Yoga udah cabut. Mikir nggak sih lo? Kalau sampai kita serahkan Sinta sama orang tuanya Yoga, kita tuh bakal hancur. Karena kenapa? Karena orang tua Yoga akan menyerahkan Sinta ke polisi. Loh, bukannya malah bagus? Ya kan, Ren? Kita
jadi lebih leluasa untuk nguasain hartanya si Sinta ini. Kalau otak lu nggak nyampe ke sana, nggak usah ngomong, lu jangan sok tahu jadi orang. Kalau sampai Sinta itu ditangkap polisi, rahasia kita tuh bisa kebongkar, kita bisa mampus. Terus gimana dong? Pokoknya Mama tetap dengan rencana semula, yaitu memasukkan Sinta itu ke rumah sakit jiwa dengan alasan perawatan. Jadi Mama tetap mewarisi semua hartanya dia. Oke, tapi gimana caranya, Mah? Kita harus bisa meyakinkan orang tua Yoga kalau sebenarnya Sinta itu tidak jahat, tapi hanya gangguan jiwa. Jadi kita masukkan dia ke rumah sakit jiwa aja, nggak ke penjara kan? Itu berarti secepatnya kita harus menjelaskan tentang si Gago itu ke orang tuanya Yoga sebelum Yoga sadar. Maaf, Anda cari siapa? Anda siapa? Maaf, Anda tidak bisa bicara. Anda bisu, tapi bisa mendengar. Maaf ya, Mas Yoganya baru diberi penenang. Dia harus istirahat total. Demi kesembuhannya, dia sama sekali tidak bisa diganggu. Silakan tunggu di luar. Begitu dia bangun, akan saya beritahu. Loh, ngapain? Tunggu sini aja. Mama bentar kok. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Maaf Mbak, coba bicara yang jelas. Terus mau apa? Dia bisu. Kamu mau minta apa? Oh, kamu haus. Maafkan Mama sayang. Yoga, ini Mama sayang. Maaf mengganggu. Bisa saya bicara sebentar? Kita bicara di luar saja. Anda mau bicara apa? Bukan tentang apa-apa kok, tapi ini mengenai Sinta. Gimana? Anda sudah menemukan dia? Untuk menemukan Sinta itu bukan masalah besar. Karena selain Sinta itu bisu, dia kan tidak punya apa-apa. Kalau dia kehausan dan kelaparan, dia pasti pulang ke rumah kok, Bu. Lalu Anda mau bicara apa? Begini, Bu. Saya kepingin Ibu dan Bapak Darmawan mencabut tuduhan tentang Sinta. Maksud saya melakukan tindakan kejahatan terhadap Yoga dengan cara penusukan itu, Bu. Enaknya. Yang jadi korban tuh anak saya. Sekarang berani-beraninya Anda meminta saya untuk mencabut tuduhan saya.
Bukan begitu, Bu. Sebetulnya Sinta itu melakukan itu kan di luar kesadarannya dia. Tadi pagi saya malu mengatakan kalau Sinta itu sebetulnya ada gangguan jiwa, Bu. Karena penjara itu tidak akan menyembuhkan dia. Dia bisa disembuhkan hanya di rumah sakit jiwa, Bu. Gini aja deh, Bu. Kalau Ibu kurang yakin, Ibu bisa tanya kok kepada kepala sekolahnya, kepada teman-teman sekolahnya. Si Sinta itu pernah lompat-lompat seperti kodok dari rumah menuju ke sekolahan dia. Sampai tangannya lecet, kakinya lecet. Kalau nggak gila apaan tuh? Sepertinya ini bukan masalah ringan. Nanti akan saya bicarakan dengan suami saya. Itu pun menunggu kesadaran Yoga. Karena pertimbangan dia sangat diperlukan. Maaf, saya harus mengurus anak saya dulu. Sebelum Yoga bangun, Sinta harus sudah masuk ke rumah sakit jiwa. Maaf, Bu. Ini di luar waktu kunjungan. Bagaimana kalau besok Ibu kembali lagi kemari? Tapi Pak, saya kan kesini bukan mau menemui pasien, tapi saya mau menemui mereka. Siapa, Bu? Itu loh, Bapak Darmawan dan Ibu Maya. Silakan, Bu. Terima kasih ya. Ya. Dia nggak apa-apa, tapi dia masih harus istirahat. Kamu kelihatannya sayang sekali sama dia. Kamu pasti capek. Ayo ikut saya. Kamu bisa istirahat di ruang perawat. Dia duduk seharian nungguin di bangku. Kayaknya dia perlu istirahat deh. Oh, silakan, silakan. Oke. Suster Vini, ayo ke saya. kamu ada di selang kecil ini.
saya bisa membereskan 2 urusan sekaligus. Menghabisi Yoga biar tidak buka mulut dan membawa kamu ke rumah sakit jiwa. Yoga, Pak. Dia itu membunuh anak saya, suster.